Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Nurul Eka Kusmanitias dengan nomor induk mahasiswa 2086206022 dari kelas PGSD 4A. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 5 tema 7 subtema 2 pembelajaran 2 tentang peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu? Kira-kira dari gambar tersebut ada yang tahu tentang apa gambar tersebut? Peristiwa menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang berhasil dihancurkan menggunakan bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, 9 Agustus 1945, bom kedua kembali dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki, Jepang. Hal itu dilakukan sebagai balasan bagi Jepang yang telah menghancurkan banyak armada Pasifik A yang berbasis di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Jatuhnya kedua bom atom tersebut lantas membuat Jepang tidak lagi berdaya. Hal ini disebabkan oleh Hiroshima dan Nagasaki merupakan dua kota penting di Jepang. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara pemuda dengan tokoh-tokoh tua dan di antara para pemuda itu sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya untuk mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diperhatikan pada gambar bagian kanan atas terlihat Soekarno-Hatta sedang merumuskan teks proklamasi, dan bagian bawah menunjukkan rumah Laksamana Maida yang bertempat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Selain itu, para pemuda menyebarkan berita proklamasi dengan cara menulis pada gerbong-gerbong kereta dengan tujuan dengan menulis pada gerbong kereta ketika kereta tersebut melewati suatu kota, maka warga kota tersebut dapat mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Wartawan kantor berita Domai
Sekarang kantor berita Antara yang bernama Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Wildan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F.Wus untuk segera disiarkan melalui radio. Selain melalui radio, juga disiarkan melalui surat kabar. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya yang pertama yaitu rapat raksasa yang diselenggarakan di lapangan Ikada, Jakarta pada 19 September 1945. Kemudian yang kedua, usaha menegakkan kedaulatan yang terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain di kota Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera, dan Sumbawa. Nah, setelah mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran 2, mari kita mencoba mengerjakan soal evaluasi. Nah, teman-teman dapat memperhatikan dan mengingat kembali kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Ya, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, siapakah yang melapori peristiwa Rengas Dengklok? Yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok adalah golongan muda. Apa saja yang terjadi di peristiwa Rengas Dengklok? Yang terjadi di peristiwa Rengas Dengklok yaitu perdebatan membahas kapan dilaksanakan atau waktu proklamasi. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok adalah mengamankan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok yaitu kesepakatan waktu pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada soal yang kedua, ceritakan kembali secara tertulis peristiwa yang telah terjadi setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagian A, penyebarluasan berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, teman-teman ada yang masih ingat penyebarluasan berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan melalui apa saja? Ya, pamflet, coretan tembok, gerbong kereta, menyiarkan di kantor berita Domei, melalui surat kabar Suara Asia, dan menugaskan gubernur. Bagian B, reaksi masyarakat Indonesia. Bagaimana reaksi dari masyarakat Indonesia tadi? Rakyat Indonesia mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada. Kemudian yang kedua, melakukan berbagai tindakan heroik di berbagai kota. Cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.